Halo rekan-rekan, kembali lagi bersama saya Nasir untuk membahas mengenai Programming Foundation for Data Science. Sebelumnya, rekan-rekan telah belajar bersama dengan rekan saya, Hendra, mengenai R language. Nah, sekarang ini mari kita bahas bersama mengenai Python, salah satu bahasa pemrograman yang populer di kalangan data scientist. Python merupakan sebuah bahasa pemrograman yang general purpose. Apa sih maksudnya? General purpose artinya Python dapat digunakan untuk membuat apapun. Python bisa digunakan untuk membuat web, software, game, melakukan komputasi yang rumit, serta tentunya Python dapat digunakan untuk melakukan analisis data. Python dapat dijalankan di banyak platform seperti Windows, Mac, atau Linux. Jadi, walaupun ada rekan saya yang memakai Mac untuk bekerja, sedangkan saya memakai Windows, skrip Python yang ditulis tetap bisa dijalankan dengan lancar di komputer saya dan di komputer rekan saya. Bahkan, ada beberapa library yang dapat dipakai untuk mendukung environment Python yang lebih fleksibel, seperti Anaconda, yang akan kita gunakan dalam kursus online Programming Foundation for Data Science ini. Nah, rekan-rekan, hal yang menarik dari Python adalah sintaksnya yang mudah dibaca. Sintaks Python menggunakan kata-kata dalam bahasa Inggris, sehingga mempelajarinya itu menjadi intuitif. Contohnya adalah, misalnya, kita mempunyai sebuah list yang terdiri dari banyak item di dalamnya. Dengan Python, kita bisa tulis for item in list untuk melihat satu persatu item yang ada di list tersebut. Saat ini, dikenal ada dua versi Python, yaitu Python 2 dan Python 3. Python 2 merupakan versi legacy atau versi lama dari Python yang masih dapat kita gunakan hingga saat ini. Di sisi lain, Python 3 merupakan versi Python yang terkini dan yang akan terus dikembangkan hingga masa depan. Salah satu perbedaannya adalah sintaksnya. Sebagai contoh, kita perlu memakai kurung untuk menggunakan function print di Python 3. Jika di Python 2, tanda kurung itu opsional. Selain itu, kalau kita jalankan 3/2 di Python 2, kita akan mendapatkan hasil 1. Ya, hasilnya dibulatkan. Sedangkan di Python 3, hasil yang keluar adalah 1,5. Pemilihan antara Python 2 atau Python 3 biasanya kembali lagi kepada kebutuhan kita. Ada beberapa library yang dapat dijalankan di Python 2, akan tetapi tidak kompatibel di Python 3. Pada kasus ini, sebaiknya kita memakai Python 2 saja. Kalau secara personal, saya lebih suka memakai Python 3. Sebagaimana versi Python yang akan saya gunakan sepanjang kursus online ini. Nah, rekan-rekan, lalu mengapa sih Python bisa terkenal di kalangan data scientist? Mari kita lihat dari dua aspek berikut. Yang pertama adalah tugas-tugas yang dikerjakan oleh data scientist itu sendiri. Kita mengerjakan tugas yang bermacam-macam, dari melakukan query, scraping data, membersihkan data, hingga membuat visualisasi, membangun model, dan mendeploynya ke production. Semua tugas tersebut dapat kita lakukan menggunakan Python sebagai sebuah bahasa pemrograman yang general purpose. Aspek yang kedua adalah karena data science membutuhkan banyak tools. Mereka bergantung pada tugas apa yang sedang dikerjakan. Python dengan komunitasnya yang aktif banyak membuat library-library yang mendukung kebutuhan ini. Contohnya, salah satu library yang terkenal untuk memanipulasi data adalah library Pandas. Selain itu, ada juga NumPy, SciPy, serta library scikit-learn yang populer dipakai untuk membangun model machine learning. Itulah pembahasan mengenai bahasa pemrograman Python. Dapat kita simpulkan, meski ada banyak opsi bahasa yang dapat dipakai oleh seorang data scientist, gunakanlah bahasa yang sesuai dengan kebutuhan tugas yang sedang rekan-rekan kerjakan sekarang ini. Di video berikutnya, kita akan belajar mengenai Python dan cara instalasinya menggunakan Anaconda. Sampai jumpa!